Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1412. Duar. Saat Luo Xiu mengucapkan kalimat, "Kau boleh mati," kepala pengurus Lu sudah langsung bertindak, sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Wang Dei untuk memohon ampun. Situasinya sudah sampai pada titik ini, jika Wang Dei tidak mati, akan sulit untuk meredakan amarah publik. Kepala pengurus Lu menghancurkan kepala Wang Dei dengan satu telapak tangan, lalu segera melemparkan gumpalan api yang membakar tubuhnya hingga menjadi abu. "Boleh saya tahu nama teman muda?" Kepala pengurus Lu menyimpan cincin penyimpanan milik Wang Dei, lalu menatap Luo Xiu. Taisang King, Luo Xiu menangkupkan tinjunya. Roh kuali naga iblis pernah berkata, sejak zaman era kuno dekat, klan Taisang sudah hampir lenyap di telan zaman. Kalaupun sesekali muncul, mereka hanya bersinar sesaat dan tidak mencapai prestasi besar. Oleh karena itu, meskipun menggunakan nama Taisang, hal itu tidak akan mendatangkan masalah apapun. Terlebih lagi, klan Taisang mencapai puncak kejayaannya pada era purba jauh dan mengalami kemunduran pada era purba agung. Di dunia abadi saat ini, sudah sangat sedikit orang yang masih mengingat klan Taisang. Maka dari itu, saat Luo Xiu menyebutkan nama Taisang King, tidak ada yang merasa aneh, mereka hanya merasa bahwa marga Taisang ini agak jarang ditemui dan terdengar sedikit terlalu agung. "Terima kasih Tuan Muda Taisang karena telah membantu Paviliun Yanxia kami menyingkirkan benalu dalam kelompok seperti Wang Dei. Sebagai kepala pengurus lantai 1, saya sulit melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Oleh karena itu, saya akan memberikan 1 juta kristal abadi tingkat rendah sebagai kompensasi, semoga Tuan Muda berkenan menerimanya." Kepala pengurus Lu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, dan pada saat yang sama, dengan tegas berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Hari ini benalu perusak nama baik telah disingkirkan. Saya, Lu, memohon maaf kepada teman-teman yang pernah ditipu sebelumnya. Siapapun yang membeli barang di lantai 1 hari ini, akan mendapatkan diskon 20%. Haha, kepala pengurus Lu sangat bijaksana. Kebetulan saya mau membeli banyak barang, sekarang bisa hemat banyak kristal abadi." Benar, kepala pengurus Lu memang orang baik. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada kepala pengurus Lu. Berkat Tuan Muda Taisang ini, kita semua bisa mendapatkan keuntungan. Semua orang sangat gembira. Hati kepala pengurus Lu akhirnya merasa lega seolah beban berat telah terangkat. Dibandingkan dengan keuntungan yang berkurang karena diskon, setidaknya reputasi Paviliun Yanxia berhasil dipertahankan. Bahkan jika berita ini menyebar, pengaruhnya tidak akan besar. Luo Xiu tidak menyangka kepala pengurus Lu akan begitu murah hati, sekali bertindak langsung memberikan 1 juta kristal abadi, dan pada saat yang sama juga mengembalikan pagoda kecil berwarna perak yang digelapkan oleh Wang Dei kepadanya. Pantas saja Wang Dei ingin menggelapkan harta tuan muda ini. Saya, Lu, juga melihat bahwa senjata abadi ini luar biasa. Meskipun merupakan senjata abadi tingkat rendah, tampaknya ini adalah benda yang diturunkan dari zaman era purba atas, kata kepala pengurus Lu. Pada zaman era purba jauh, era purba agung, dan era purba atas, alam semesta saat itu belum pernah mengalami bencana besar para dewa abadi, sehingga alam semesta dan langit berbintang belum hancur. Kemudian, bencana besar itu meletus. Setelah langit berbintang hancur, para ahli dewa abadi yang tersisa membuka kembali alam semesta yang telah hancur, dan barulah terbentuk dunia abadi. Ini berarti, dunia bawah tempat Luo Xiu berada sebelumnya adalah era setelah era purba atas. Dunia abadi sendiri setara dengan bagian dari alam semesta dan langit berbintang dari sebelum era purba atas yang masih terjaga dengan cukup utuh. Langit dan bumi di dunia abadi, langitnya bulat dan buminya persegi. Seluruh dunia abadi adalah sebuah benua yang luas, di atasnya terdapat gugusan bintang yang gemerlapan serta matahari dan bulan yang menggantung. Melalui pengembangan terus-menerus oleh para ahli dunia abadi dari generasi ke generasi, dunia abadi menjadi semakin besar, bahkan lebih besar dan lebih luas dari 3 alam semesta tempat Luo Xiu berasal sebelum ia naik. Apakah Tuan Muda berniat menjual senjata abadi ini kepada Paviliun Yanxia kami? Anda telah membantu saya menyingkirkan bencana bernama Wang Dei itu, saya, Lu, pasti akan memberikan Anda harga yang adil, kata kepala pengurus Lu. Boleh, Luo Xiu mengangguk. Jika Paviliun Yanxia bisa memberikan harga yang memuaskan, ia juga tidak ada gunanya menyimpan senjata abadi ini. Teknik pembuatan senjata dari era purba atas memiliki nilai referensi dan penelitian yang besar bagi para master senjata abadi lainnya. Tetapi jika ia ingin membuat senjata, ia akan menggunakan teknik dewa perubahan untuk secara mandiri menyimpulkan teknik pembuatan senjata yang paling sesuai untuk dirinya sendiri, tidak perlu merujuk atau meneliti teknik lain.
Tuan muda, silakan ikut dengan saya. Kepala pengurus Lu tersenyum sambil memimpin jalan di depan, lalu membawa Luo Xiu ke sebuah ruangan besar yang didekorasi dengan mewah, yang jelas merupakan tempat untuk menerima tamu-tamu terhormat. Setelah keduanya duduk, seorang pelayan wanita yang anggun menyajikan teh abadi dan membawa buah abadi. Kepala pengurus Lu langsung ke intinya dan berkata, meskipun saya, Lu, bukanlah seorang master senjata abadi, tetapi saya telah mengelola paviliun Yanxia selama bertahun-tahun. Sebuah senjata abadi tingkat rendah yang diturunkan dari zaman era purba atas, nilainya kira-kira setara dengan senjata abadi tingkat tinggi. Bagaimanapun, meskipun teknik pembuatannya sangat bernilai untuk penelitian, tingkat dari senjata abadi itu sendiri pada akhirnya terlalu rendah, sehingga nilai penelitiannya tidak terlalu besar. Luo Xiu juga setuju dengan pernyataan kepala pengurus Lu. Harga sebuah senjata abadi tingkat tinggi kira-kira setara dengan 100 kali lipat dari senjata abadi tingkat rendah, atau 10 kali lipat dari senjata abadi tingkat menengah, bernilai jutaan kristal abadi. Untuk senjata abadi ini, saya akan menawarnya seharga 7 juta kristal abadi untuk tuan muda, bagaimana menurutmu? Kepala pengurus Lu merenung sejenak, lalu berkata. Mendengar harga ini, Luo Xiu seketika merasa bahwa kepala pengurus Lu ini adalah orang yang sangat baik. Ia tidak menekan harga hartanya mentang-mentang ia adalah seorang ahli tingkat dewa bumi dan memiliki pendukung besar seperti paviliun Yanxia. Awalnya, perkiraan harga di benak Luo Xiu adalah sekitar 5 hingga 6 juta. Kepala pengurus Lu yang langsung membuka harga 7 juta tidak diragukan lagi telah memberinya harga tinggi. Ditambah dengan 1 juta kristal abadi yang ia berikan sebelumnya, budi baik ini saja sudah senilai 2 juta. Zhao Suming yang pernah ia bunuh, adalah putra dari seorang ahli tingkat dewa bumi. Kristal abadi di dalam cincin penyimpanannya hanya berjumlah ratusan ribu, ditambah dengan 100 lebih keping kristal abadi tingkat menengah, totalnya pun tidak mencapai 2 juta. Dari sini juga bisa terlihat betapa kaya rayanya paviliun Yanxia. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih kepada kepala pengurus Lu. Luo Xiu menangkupkan tinjunya. Orang menghormatinya sejengkal, ia akan menghormatinya sedepa. Ia selalu menjadi orang yang seperti itu. Haha, Tuan Muda Taisang terlalu sungkan. Saya, Lu, tahu bahwa tuan muda di masa depan bukanlah makhluk yang akan selamanya berada di kolam kecil. Berteman baik dengan tuan muda, bisa dianggap sebagai investasi untuk masa depan. Kepala pengurus Lu ternyata sangat terus terang, tanpa kepura-puraan sedikit pun. Setelah keduanya berbasa-basi, Luo Xiu berkata, kedatangan saya ke paviliun Yanxia kali ini, sebenarnya juga ingin membeli beberapa harta. Saya ingin menaikkan tingkat api bawaan saya menjadi api abadi, apakah toko Anda memiliki material yang cocok? Selain itu, saya juga perlu membeli sebuah tungku pil tingkat senjata abadi. Oh, saya melihat adegan di mana tuan muda menukar pil dengan obat abadi. Mungkinkah tuan muda adalah seorang master pil abadi? Pertanyaan yang sama, saat ditanyakan oleh Wang Dei, Luo Xiu langsung menyangkalnya. Tetapi saat kepala pengurus Lu yang bertanya, Luo Xiu justru mengangguk. Melihat Luo Xiu mengangguk, mata kepala pengurus Lu berbinar, jadi maksudnya, tuan muda berhasil meramu pil abadi tingkat menengah tanpa menggunakan api abadi dan tanpa tungku pil tingkat senjata abadi. Luo Xiu tidak mengiyakan ataupun menolak. Ia dengan tenang mengangkat cangkir teh abadinya dan meminum seteguk, aroma wangi memenuhi mulutnya. Kepala pengurus Lu menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Tanpa menggunakan api abadi dan tungku pil tingkat senjata abadi, dan tingkat kultivasinya sendiri hanya setengah dewa, tetapi masih bisa meramu pil abadi tingkat menengah, itu sungguh terlalu mengerikan. Jika ia diberi api abadi, diberi tungku pil tingkat senjata abadi, bahkan dibiarkan menjadi dewa abadi, bukankah ia bisa dengan mudah meramu pil abadi tingkat tinggi, bahkan pil abadi tingkat puncak? Perlu diketahui bahwa untuk pil abadi yang sama, perbedaan antar tingkat kualitas sangatlah besar. Semakin tinggi tingkatnya, semakin sedikit racun pilnya, dan jeda waktu untuk meminum pil berikutnya bisa dipersingkat, sehingga kecepatan kultivasi dapat meningkat pesat. Meskipun pil abadi tingkat manusia hanyalah pil tingkat rendah, tetapi jumlah dewa manusia di dunia abadi sangatlah banyak. Begitu ada pil tingkat tinggi yang muncul, pasti akan menjadi rebutan. Jika ada pil tingkat puncak yang muncul, bahkan para jenius dari kekuatan-kekuatan besar yang berada di alam dewa manusia pun akan tergoda. Jangankan hal lain, hanya dengan menyebarkan berita ini saja, pasti akan ada dinasti abadi dan tanah suci yang mengulurkan ranting zaitun kepada Taisang King. Jika ia benar-benar bisa meramu pil abadi tingkat tinggi hingga tingkat puncak, ia pasti akan mendapatkan pembinaan dari dinasti abadi dan tanah suci, dan di masa depan pasti akan menjadi seorang ahli yang kuat. Seorang master pil abadi tingkat atas, adalah eksistensi yang dapat menciptakan ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di kekuatan besar manapun, ia pasti akan menjadi aset yang sangat berharga. Kepala pengurus Lu menekan keterkejutan dan kekaguman di dalam hatinya. Tatapannya pada Luo Xiu seketika menjadi semakin berbeda.
Ia tadinya sudah merasa cukup tinggi menilai pemuda ini, ia tidak menyangka potensi dan nilai pemuda ini jauh melampaui imajinasinya. Tentu saja, semua ini dengan premis bahwa ia benar-benar bisa meramu pil tingkat tinggi dan tingkat puncak. Tuan Muda Taisang, sejauh yang saya tahu, jika seorang master pil abadi menggunakan api abadi spesies unik untuk meramu pil, efeknya akan lebih baik. Pavilion Yanxia kami kebetulan memiliki setitik api abadi spesies unik tingkat 2. Selama Tuan Muda Taisang menyetujui beberapa permintaan kecil saya bersedia melapor ke atas dan memberikan api abadi spesies unik tingkat 2 ini kepada Anda. Setitik api abadi spesies unik tingkat 2 adalah harta yang dikejar-kejar oleh setiap master pil abadi. Demi menarik Luo Xiu, kepala pengurus Lu benar-benar rela mengeluarkan modal besar. Perlu diketahui, benda seperti api abadi spesies unik ini bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan kristal abadi. Bahkan jika ingin membelinya, harus menggunakan kristal abadi tingkat tinggi untuk bertransaksi. Luo Xiu juga pernah mendengar tentang api abadi spesies unik. Bagi sebagian besar master pil abadi dan master senjata abadi, efek dari meramu pil dan membuat senjata menggunakan api abadi spesies unik lebih baik daripada api abadi bawaan yang mereka padatkan sendiri. Tetapi itu hanya berlaku bagi master pil abadi biasa. Luo Xiu justru merasa, bagi seorang master pil abadi dan master senjata abadi yang benar-benar tingkat atas, api abadi bawaan adalah yang terpenting dan juga yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Jika tidak, mengapa disebut api bawaan? Namun, api bawaan terlalu sulit untuk dikembangkan. Hanya segelintir master dan grandmaster tingkat atas yang memiliki teknik rahasia khusus untuk menempa api bawaan mereka, membuat api bawaan mereka sebanding, bahkan melampaui api abadi spesies unik dengan tingkat yang sama. Bersambung.